Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di mana polisi kembali melakukan penggerebekan kantor pinjaman online atau ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Kamis malam. Ruko berlantai 4 yang dijadikan kantor pinjol ilegal ini lokasinya tidak jauh dari lokasi penggerebekan yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Rabu lalu. Polisi melakukan penggerebekan kantor pinjaman online atau ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Kamis malam. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 27 orang karyawan. Satu di antaranya merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo mengatakan WNA tersebut berperan sebagai manajer. 27 orang karyawan memiliki peran masing-masing. Beberapa di antaranya merupakan pengingat tagihan. Ada juga yang menjadi bagian penagihan dan desk collection atau DC. Kantor ini baru saja beroperasi pada awal bulan ini, Januari 2022, dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan mengoperasikan 4 aplikasi yakni Doku, Kota Online, Dana Kilat, dan Kredito. Sementara itu, polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka terkait kasus pinjaman online ilegal yang digerebek di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara pada hari Rabu 26 Januari. 99 orang diamankan termasuk 1 manajer dan 98 pegawai yang bertugas mengoperasikan 14 aplikasi pinjol ilegal. Polisi telah memeriksa 5 orang terdiri dari manajer dan 4 pemimpin dalam setiap kelompok. Dari pemeriksaan lebih lanjut, manajer tersebut bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Apa Bang? Gimana salah satu? Inisial manajer siapa Bang? Siapa tanggung jawab? Inisialnya adalah V. Tanggung jawabnya? Dia manajer itu yang membawahi kegiatan daripada perusahaan pinjaman online ilegal ini. Ya. Tindakan tersangkanya itu dugaan pasal apa Bang? Undang-undang perdagangan. Jadi tidak ada terkait dengan yang biasa seperti yang lalu ada pengancaman, kemudian pornografi, itu tidak ada. Jadi tidak kita temukan. Hanya saja perusahaan ini adalah ilegal. Jadi tidak terdaftar dalam OJK. Jadi memang harus kita lakukan penindakan. Kekhawatiran kita adalah karena ilegal, nanti di kemudian hari bisa saja jadi terjadi seperti hal-hal yang kemarin-kemarin. Jadi begitu kita temukan, kita patroli siber dan laporan masyarakat, maka kita lakukan penindakan. Ia mengatakan tersangka dijerat pasal 115 Undang-Undang Perdagangan. Adapun pasal tersebut berbunyi, pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi sebagai dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 12 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV.